Halo guys, selamat datang di channel saya, Rizky Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat garlic cheese bread. Ini rasanya enak, teksturnya lembut, dan gak enak saat dimakan. Kalian bisa lihat sendiri hasil teksturnya. Ini teksturnya garing di luar dan lembut di dalam. Mau tahu cara buatnya? Yuk simak sama-sama. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih. Dalam membuat garlic cheese bread, ada 3 macam bahan. Yang pertama ada bahan untuk roti, yang kedua bahan untuk cream cheese-nya, dan bahan yang ketiga adalah untuk garlic butter. Di sini saya bahannya simpel aja. Di sini ada bahan untuk roti. Yang pertama ada telur. Telurnya ini saya pakai setengah aja, jadi setengah untuk roti dan setengah untuk garlic butter. Yang kedua ada ragi instan. Yang ketiga ada margarin. Yang keempat ada gula pasir. Yang kelima adalah air putih. Dan yang terakhir adalah tepung terigu protein tinggi. Dilanjut dengan bahan untuk cream cheese. Di sini saya tidak memakai cream cheese, jadi kita kejunya buat sendiri ya. Bahan yang pertama tentu saja ada keju parut, yang kedua ada maizena, yang ketiga ada susu cair, dan yang terakhir ada susu kental manis putih. Dilanjut dengan bahan untuk garlic butter. Yang pertama ada margarin, yang kedua ada susu kental manis putih, yang ketiga ada setengah butir telur, yang keempat ada parsley kering, kalian juga bisa pakai seledri, dan yang terakhir adalah bawang putih cincang. Untuk resep lebih lengkapnya, kalian bisa cek di description box. Lanjut, di wadah kalian masukkan tepung terigu protein tinggi, 30 gram gula pasir, 1 sendok teh atau 4 gram ragi instan, setengah butir telur, dan masukkan 120-140 ml air putih. Di sini saya sisain dikit, jadi sewaktu-waktu jika adonannya terlalu keras bisa saya tambahkan dengan air yang sisaan tadi. Dan di sini saya mengaduknya menggunakan mixer. Teman-teman juga bisa menguleninya pakai tangan ya teman-teman. Yang pasti jika menggunakan tangan akan jauh lebih capek dan juga lebih lama. Di sini saya mixer sampai semuanya tercampur rata dan setengah kalis. Dan ini saya akan menambahkan air lagi karena masih padat. Lalu lanjut mixer lagi sampai setengah kalis. Setelah adonan menjadi setengah kalis, kalian masukkan 25 gram margarin. Lalu lanjut mixer kembali sampai permukaannya halus. Di sini saya mixer kurang lebih 5-7 menit ya teman-teman. Jika teman-teman mengeleninya dengan tangan, kurang lebih waktu yang diperlukan adalah 10-15 menit. Dan ini adonannya sudah kalis ya teman-teman, permukaannya juga sudah halus. Kalian juga bisa ngecek sendiri dengan mengambil sedikit adonan, lalu tarik dengan perlahan. Jika adonan mudah berlubang dan putus, itu berarti adonannya belum kalis ya teman-teman. Setelah itu saya bulatkan sampai permukaan benar-benar halus. Lalu simpan kembali di dalam wadah. Lalu kita istirahatkan adonan selama 40-50 menit dan ditutup menggunakan kain bersih. Selagi menunggu adonan diistirahatkan, kita akan membuat cream cheese homemade. Masukkan 140 gram keju parut, 100 ml susu cair, 25 gram susu kental manis atau setara dengan 2,5 sendok makan. Dan terakhir ada larutan maizena. Kita campurkan setengah sendok makan tepung maizena dicampur dengan 1 sendok makan susu cair. Aduk hingga merata lalu sisihkan. Lanjut, kita masak kejunya menggunakan api kecil saja, lalu diaduk menggunakan spatula sampai kejunya agak mencair. Jika keju sudah agak mencair seperti ini, kalian masukkan larutan maizena yang kita buat tadi. Lalu diaduk sampai memadat. Teman-teman gak perlu khawatir jika cream cheese-nya terlalu cair. Saat dimasukkan ke dalam kulkas, cream cheese akan mengeras dengan sendirinya. Dan ini cream cheese kita sudah jadi. Kurang lebih teksturnya seperti ini. Saat diangkat, cream cheese tidak mudah jatuh. Lalu kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Lalu atasnya kita tutup dengan plastik agar permukaannya tidak mengering. Masukkan ke dalam kulkas minimal 1 jam sebelum digunakan. Selanjutnya kita akan membuat garlic butter. Pertama kali lelehkan 50 gram margarin, menggunakan api kecil saja. Jika sudah meleleh seperti ini, kita angkat. Di wadah lain kita siapkan setengah sendok makan parsley kering atau seledri, dilanjut dengan bawang putih cincang sebanyak 3 siung. Lalu kita masukkan setengah butir telur,
Dilanjut dengan 10 gram susu kental manis atau setara dengan 1 sendok makan. Lalu aduk sampai merata. Jika sudah merata, lalu kalian masukkan margarin cair yang kita lelehkan tadi. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Jika sudah rata, sisihkan. Dan di sini roti sudah diistirahatkan selama 40-50 menit dan terlihat adonan roti sudah mengembang dengan sempurna. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, tangan saya akan saya olesi menggunakan margarin atau minyak terlebih dahulu. Setelah itu, kalian kempiskan adonan roti. Setelah dikempiskan, lalu pindahkan ke dalam alas kerja. Jika teman-teman merasa adonannya terlalu lengket, taburi dengan sedikit tepung ya. Lalu adonan roti kita bagi menjadi 8 bagian. Jika ditimbang, berat masing-masing adonan adalah 57-60 gram. Setelah itu rotinya akan kita rounding. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu rounding? Jadi, rounding itu adalah proses pembulatan adonan roti sehingga menghasilkan permukaan roti yang bagus dan halus. Teman-teman bisa melihat cara saya membulatkan adonan roti. Sebelum adonan roti dipindahkan ke dalam loyang, oles terlebih dahulu menggunakan margarin tipis-tipis saja. Setelah dioles, pindahkan adonan roti ke dalam loyang. Lalu ditutup menggunakan kain bersih. Kita istirahatkan kembali selama 40-50 menit atau adonan menjadi double size. Setelah diistirahatkan selama 40-50 menit, adonan sudah mengembang. Lalu lanjut kita panggang. Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan selama 10 menit ya teman-teman. Lalu kita panggang roti di suhu 180 derajat, api atas bawah selama 15-18 menit. Tergantung oven masing-masing ya teman-teman. Setelah 15 menit sampai 18 menit, roti sudah jadi. Setelah itu kita dinginkan sebentar sebelum dipotong. Setelah roti sudah dingin, kita belah roti menjadi 6 bagian. Teman-teman bisa membelah menjadi 4 bagian atau menjadi 8 bagian, sesuai selera masing-masing. Lalu kita semprotkan isiannya menggunakan cream cheese. Di sini ada teknik khusus agar rotinya terlihat mekar. Pertama kalian buka rotinya, lalu semprotkan cream cheese di satu titik, lalu tarik ke tengah. Lanjutkan di sisi lainnya juga. Selanjutnya kita oles menggunakan garlic butter, oles ke seluruh permukaan roti dan juga pinggir-pinggirannya. Setelah diolesi secara merata, panggang kembali menggunakan oven. Di sini saya panggang menggunakan suhu yang sama seperti membuat roti. Kita panggang di suhu 180 derajat, api atas bawah selama 10 menit. Setelah 10 menit, garlic cheese spread sudah siap disajikan. Dalam satu resep ini, kami bisa menghasilkan 8 buah garlic cheese spread. Jika teman-teman ingin menjualnya, saya jamin pasti laris manis. Selain rasanya yang enak, tekstur roti ini garing di luar dan lembut di dalam, serta tidak ada rasa enek sama sekali. Di sini saya akan tes kelembutannya. Nah, lihat teman-teman, cantik dan lembut di dalam bukan? Karena bahan-bahannya mudah dijangkau, jadi teman-teman wajib recook resep ini. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya.